Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bu Widya Paramita SEM SC PhD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati dosen penguji dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Izinkan saya Alif Hafidhul Takin mempresentasikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Autentitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Advokasi Merek pada Konsumen VMCG di Indonesia dengan peran mediasi identifikasi konsumen dengan perusahaan dan moderasi keterlibatan terhadap isu TCSP. Oke, kita langsung saja ke latar belakang dari penelitian ini. Jadi, latar belakang penelitian ini itu berdasar pada pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kedepannya akan kita sebut sebagai TCSP, di mana TCSP itu telah berkembang menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan. Nah, TCSP juga berperan dalam membangun legitimasi, reputasi, dan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan. Nah, dalam perspektif pemasaran, aktivitas TCSP itu menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam mengevaluasi perusahaan dan produknya. Dan namun, cara konsumen menilai program TCSP itu telah mengalami perubahan. Dengan kata lain, TCSP itu memang semakin penting, tetapi konsumen tidak lagi menilai program tersebut dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya emang gimana sih cara konsumen itu menilai? Jadi konsumen itu semakin kritis terhadap TCSP, di mana meningkatnya implementasi TCSP itu tidak diikuti dengan respon positif dari konsumen. Saat ini konsumen itu semakin kritis dalam mengevaluasi kesesuaian antara TCSP dengan karakter perusahaan. Selain itu, konsumen itu berusaha untuk memahami motif apa sih di balik pelaksanaan program tersebut. Nah, apabila TCSP-nya itu diberlakukan secara tulus, respon konsumen itu akan positif. Sebaliknya, apabila dipandang sebagai strategi pemasaran, respon positif itu dapat menurun. Oke, nah ini tuh respon konsumen itu tidak hanya bisa kita lihat pada teorinya saja, tapi berdasarkan data pada survei Populix tahun 2022 itu menunjukkan bahwa aktivitas TCSP itu telah menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Memang sebagian besar dari hasil dari survei ini itu menunjukkan bahwa konsumen itu memberikan respon positif terhadap implementasi TCSP. Namun demikian, masih terdapat skeptisme di kalangan konsumen. Sebanyak 19% responden menganggap TCSP itu hanya sebagai sarana publikasi dan 15% menilai TCSP itu bertujuan memperoleh penghargaan. Nah, ini data survei itu diperkuat dengan fenomena pada industri VMCG, di mana industri VMCG itu eh, salah satu industri di Indonesia yang menerapkan TCSP itu sebagai salah satu sarana pemasaran. Nah, industri FMCG itu dipilih karena memiliki interaksi yang tinggi dengan konsumen sehingga pelaksanaan TCSP itu lebih mudah diamati dan dievaluasi. Nah, fenomena contohnya itu yaitu pada sebagian besar merek Unilever Indonesia yang dikritik oleh Greenpeace Indonesia terkait isu sampah plastik sekali pakai tahun 2023 dan 2024 dan juga yang terbaru tahun 2025 di mana Aqua itu dikritik terkait pemanfaatan air tanah. Nah, fenomena ini itu menunjukkan bahwa komunikasi TCSP itu dapat memunculkan penilaian publik yang beragam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persepsi konsumen terhadap autentitas TCSP itu menjadi semakin penting dalam industri VMCG. Terus apa sih yang harus dilakukan perusahaan dalam kondisi konsumen yang semakin kritis? Perusahaan tidak hanya membangun loyalitas, perusahaan membutuhkan konsumen yang merekomendasikan merek kepada orang lain, menyampaikan komunikasi positif dan juga membela mereknya ketika memperoleh komentar negatif. Nah, perilaku tersebut itu disebut sebagai advokasi merek. Nah, dukungan proaktif tersebut menjadi bagian penting karena mampu membantu perusahaan menghadapi krisis melalui pengaruh sosial yang dimiliki oleh konsumen. Nah, terus dari hubungan antara persepsi autentitas TCSP dengan advokasi merek ini, apakah ada faktor lain? Tentu, ketika aktivitas TCSP dipersepsikan autentik, konsumen akan merasa kesamaan nilai dan dengan perusahaan sehingga terbentuk identifikasi konsumen dengan perusahaan. Nah, di mana hubungan psikologis tersebut itu kemudian dapat mendorong konsumen untuk memberikan dukungan aktif berupa advokasi merek. Nah, lebih lanjut, hubungan antara ini itu yang diperkirakan akan menjadi lebih kuat kepada konsumen yang memiliki tingkat keterlibatan terhadap isu TCSP yang tinggi karena mereka cenderung memperoleh informasi TCSP itu secara lebih mendalam. Oke,
latar belakang cukup tadi. Sekarang kita langsung ke rumusan masalah. Yang pertama itu kesenjangan konseptual, di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi TCSP itu mampu membentuk berbagai respon positif, seperti kepercayaan terhadap perusahaan, loyalitas, dan juga citra perusahaan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut itu masih berasumsi bahwa respon positif konsumen muncul sebagai konsekuensi langsung dari pelaksanaan TCSP-nya. Nah, padahal konsumen itu merupakan evaluator aktif yang tidak hanya memperlihatkan keberadaan program TCSP, tetapi juga terkait dengan menilai ketulusan, konsistensi, dan motif perusahaan dalam melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan persepsi autentitas TCSP sebagai faktor utama dalam menjelaskan respon konsumen terhadap aktivitas TCSP. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu tentang kesenjangan mekanisme psikologis, di mana berbagai penelitian sebelumnya itu telah mengidentifikasi bahwa aktivitas TCSP itu dapat mempengaruhi berbagai respon konsumen seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Namun mekanisme psikologis yang menjelaskan bagaimana baik itu persepsi autentitas TCSP ataupun persepsi autentitas TCSP ini terhadap advokasi merek itu masih relatif terbatas. Nah, oleh karena itu, peneliti dengan dasar teori identitas sosial itu mengambil, yaitu ketika mengambil fenomena ketika konsumen merasa cocok dengan nilai sebuah perusahaan, mereka mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari organisasi tersebut, sehingga produk atau merek menjadi cerminan dari siapa diri mereka itu. Nah, kondisi tersebut itu tercermin dalam identifikasi konsumen dengan perusahaan yang selanjutnya dapat mendorong konsumen untuk memberikan dukungan aktif kepada merek. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan identifikasi konsumen dengan perusahaan sebagai variabel mediasi, menjelaskan proses psikologis terbentuknya advokasi merek. Selanjutnya itu kesenjangan konstekstual di mana penelitian mengenai persepsi autentitas TCSP atau penelitian tentang persepsi TCSP itu masih didominasi oleh konteks negara maju serta berbagai sektor seperti sektor industri seperti jasa, perbankan, dan perhotelan. Nah, sementara itu kajian pada industri fast moving consumer good atau FMCG di negara berkembang seperti Indonesia itu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menguji model tersebut pada konteks industri FMCG di negara berkembang seperti di Indonesia. Oke, lanjut. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sebelumnya saya jelaskan itu muncul tiga pertanyaan penelitian dan tiga tujuan penelitian, di mana pertanyaan pertama itu adalah apakah persepsi autentitas TCSP itu berpengaruh positif terhadap advokasi merek pada industri FMCG di Indonesia. Yang kedua, apakah identifikasi konsumen dengan perusahaan memediasi hubungan antara persepsi autentitas TCSP dan advokasi merek pada konsumen FMCG di Indonesia. Yang ketiga, yaitu apakah keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP itu memoderasi hubungan antara persepsi autentitas TCSP dan identifikasi konsumen dengan perusahaan pada konsumen FMCG di Indonesia. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, menguji pengaruh persepsi autentitas TCSP terhadap advokasi merek pada konsumen FMCG di Indonesia. Yang kedua, menguji peran mediasi identifikasi konsumen dengan perusahaan dalam hubungan antara persepsi autentitas TCSP dan advokasi merek pada konsumen FMCG di Indonesia. Yang terakhir yaitu menguji peran moderasi keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP dalam hubungan antara persepsi autentitas tanggung jawab perusahaan dan identifikasi konsumen dengan perusahaan pada konsumen FMCG di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke manfaat penelitian di mana terdapat tiga manfaat. Yang pertama teoritis, yaitu memperkaya literatur TCSP eh, dengan menjelaskan bahwa persepsi autentitas TCSP dapat mendorong advokasi merek melalui identifikasi konsumen dengan perusahaan dan mengintegrasikan teori atribusi dan teori identitas sosial. Yang kedua, secara empiris, yaitu memberikan bukti empiris mengenai hubungan persepsi autentitas TCSP, identifikasi konsumen dengan perusahaan, advokasi merek, dan keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP. Yang untuk manfaat praktis, yang jelas penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan VMCG dalam merancang dan mengkomunikasikan program TCSP secara lebih autentik untuk membangun identifikasi konsumen dan mendorong advokasi merek.
Oke, kita masuk ke landasan teori. Ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama teori atribusi yang menjelaskan bahwa individu berusaha memahami penyebab dibalik tindakan atau peristiwa dengan menilai motif yang mendasarinya. Nah, penilaian tersebut itu dapat dipengaruhi oleh informasi mengenai konsistensi, konsensus, dan distinktivitas suatu tindakan. Nah, dalam konteks perilaku konsumen, konsumen tidak hanya memperhatikan pelaksanaan program TJSP, tetapi juga mengevaluasi alasan atau motif perusahaan dalam menjalankan program tersebut. Respon konsumen terhadap aktivitas TJSP itu dipengaruhi oleh persepsi terhadap motif perusahaan. Ketika konsumen mengatribusikan bahwa TJSP itu dilakukan dengan tulus, konsumen akan memberikan evaluasi yang positif. Sebaliknya, nah, apabila TCSP itu sebagai pencitraan, respon konsumen akan menurun. Oleh karena itu, teori atribusi menjadi landasan untuk menjelaskan pembentukan autentitas TCSP dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya itu teori identitas sosial, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa individu membentuk sebagian konsep dirinya itu melalui keterikatan dengan kelompok atau identitas sosial yang dianggap bermakna. Nah, keterikatan tersebut itu membantu individu membangun konsep diri yang positif ketika kelompok atau entitas tersebut itu dipersepsikan nilai yang baik. Nah, dalam konteks pemasaran, perusahaan itu dapat menjadi objek identifikasi konsumen. Ketika perusahaan dipersepsikan memiliki identitas menarik dan nilai yang sesuai dengan konsep diri konsumen, maka mereka konsumen itu cenderung membangun identifikasi konsumen dengan perusahaan yang baik. Nah, aktivitas TCSP yang membawa nilai sosial yang baik dapat dievaluasi oleh konsumen ketika aktivitasnya autentik, konsumen akan memandang perusahaan tersebut memiliki nilai yang sejalan dengan nilai pribadinya, di mana nilai yang sejalan ini maka akan memberikan respon positif terhadap si perusahaan atau merek. Oke, lanjut ke penjelasan variabel. Di sini saya akan singkat saja karena nanti akan lebih panjang di operasional, definisi operasional, di mana yang pertama itu persepsi autentitas TCSP, yaitu penilaian konsumen mengenai sejauh mana aktivitas TCSP dipandang sebagai tindakan yang tulus dan mencerminkan komitmen nyata perusahaan, bukan sekedar aktivitas simbolik untuk membangun citra atau memperoleh legitimasi. Selanjutnya yaitu identifikasi konsumen dengan perusahaan, di mana variabel ini itu artinya ketika konsumen merasa memiliki keterhubungan psikologis dengan perusahaan karena perusahaan dipersepsikan membantu memenuhi kebutuhan definisi diri melalui kesamaan nilai dan identitas. Oke, lanjut ke variabel moderasinya, yaitu keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP, yaitu menjelaskan bahwa merupakan tingkat kepentingan, perhatian, dan relevansi pribadi yang dirasakan konsumen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang menjadi fokus aktivitas TCSP perusahaan. Nah, konsumen dengan tingkat keterlibatan yang tinggi cenderung memproses informasi TCSP itu lebih baik dibandingkan konsumen yang keterlibatannya rendah. Oke, langsung masuk ke variabel dependennya, yaitu advokasi merek, di mana merupakan bentuk dukungan sukarela konsumen terhadap suatu merek yang diwujudkan melalui kesediaan untuk merekomendasikan, menyampaikan komunikasi positif, serta membela merek pada pihak lain. Oke, kita masuk ke hubungan dari penelitian sebelumnya tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti teman-teman bisa lihat, eh, bahwa temuan-temuan dalam penelitian itu saling berkaitan. Nah, oleh karena itu, dari dasar penelitian sebelumnya ini, peneliti itu eh, menggunakan hipotesis duanya itu tidak secara hubungan langsung, tetapi dengan cara hubungan mediasi, di mana identifikasi konsumen dengan perusahaan itu memediasi hubungan persepsi autentitas tanggung jawab sosial atau TCSP terhadap advokasi merek. Jadi tidak ada hubungan secara langsung karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah ada beberapa penelitian yang sudah menjelaskan dengan H2-nya itu, H1-nya itu persepsi autentitas TCSP itu eh, memiliki hubungan terhadap advokasi merek, dan juga H3-nya yaitu moderasi keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP. Nah, oke, kita masuk ke pengembangan hipotesisnya untuk menjelaskan model yang sebelumnya itu secara lengkap. Yang pertama, hipotesis satu, yaitu pengaruh persepsi autentitas TCSP terhadap advokasi merek.
di mana berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa persepsi autentitas TCSP itu mampu menghasilkan berbagai respon positif konsumen, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, berdasarkan teori atribusi, konsumen akan mengevaluasi motif yang melatar belakangi pelaksanaan TCSP. Ketika aktivitas TCSP itu dipersepsikan dilakukan secara tulus dan sesuai dengan nilai perusahaan, konsumen cenderung memberikan respon positif terhadap perusahaan. Dalam konteks VMCG, persepsi terhadap autentitas TCSP itu dapat mendorong konsumen untuk merekomendasikan merek, menyampaikan komunikasi positif, dan juga membela merek dalam interaksi sosialnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis pertama berupa persepsi autentitas TCSP atau tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap advokasi merek. Masuk ke hipotesis 2 yaitu peran mediasi identifikasi konsumen dengan perusahaan. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu itu cenderung mengidentifikasi dirinya dengan organisasi yang memiliki nilai yang sejalan dengan identitas pribadinya. Dalam konteks pemasaran, organisasi ini tuh bisa diartikan sebagai perusahaan atau merek. Nah, ketika identifikasi tersebut terbentuk, konsumen itu akan mengetahui keterhubungan psikologis yang lebih kuat dengan perusahaan atau merek dan terdorong untuk memberikan dukungan aktif berupa advokasi merek. Oleh karena itu, penelitian ini eh, menyimpulkan bahwa hipotesisnya dua itu bahwa identifikasi konsumen dengan perusahaan memediasi hubungan antara persepsi autentitas tanggung jawab sosial perusahaan dan advokasi merek. Oke, lanjut ke hipotesis 3, yaitu peran moderasi keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP, di mana konsumen memiliki tingkat perhatian yang berbeda terhadap isu sosial dan lingkungan. Konsumen dengan tingkat keterlibatan terhadap isu TCSP yang tinggi cenderung memproses informasi mengenai aktivitas TCSP itu secara lebih mendalam dibandingkan konsumen dengan keterlibatan yang rendah. Oleh karena itu, pengaruh persepsi autentitas TCSP itu terhadap identifikasi konsumen dengan perusahaan diperkirakan akan menjadi lebih kuat pada konsumen yang tingkat keterlibatan terhadap isu TCSP-nya itu tinggi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tiga atau hipotesis tiganya itu keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP itu memperkuat pengaruh autentitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap identifikasi konsumen dengan perusahaan. Oke, kita masuk ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama itu terkait variabel persepsi autentitas tanggung jawab sosial perusahaan atau TCSP, yaitu penilaian konsumen mengenai sejauh mana aktivitas TCSP-nya itu dipandang tulus, konsisten, berdampak nyata, dan selaras dengan nilai serta identitas perusahaan. Nah, konsep ini itu juga menekankan bahwa konsumen tidak hanya menilai keberadaan program TCSP, tetapi juga komitmen sosial yang mendasarinya. Oleh karena itu, peneliti memberikan 4 butir pernyataan yang diadaptasi oleh Joe, diadaptasi dari Joe 2019 yang disesuaikan. Bisa dilihat di slide, ada 5. Oke, selanjutnya itu ke variabel identifikasi konsumen dengan perusahaan, di mana variabel ini itu menjelaskan bahwa kondisi ketika konsumen merasa memiliki keterhubungan psikologis dengan perusahaan, eh, karena perusahaan itu dipersepsikan mencerminkan nilai dan identitas yang sesuai dengan dirinya. Adapun terdapat 5 butir pernyataan atau instrumen yang diadaptasi dari Marin 2009 yang disesuaikan. Ini teman-teman bisa lihat di slide. Oke, selanjutnya yaitu terkait variabel keterlibatan konsumen terhadap isu TCSP. Variabel ini menjelaskan bahwa tingkat kepentingan, perhatian, dan relevansi pribadi yang dirasakan oleh konsumen terhadap isu sosial atau lingkungan yang dikomunikasikan melalui aktivitas TCSP perusahaan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 butir pernyataan yang diadaptasi oleh Zetskowski tahun 1985 yang disesuaikan dengan konteks penelitian. Oke, selanjutnya ke variabel terakhir yaitu advokasi merek yang merupakan perilaku konsumen yang secara sukarela mendukung merek melalui rekomendasi, komunikasi positif, dan pembelaan terhadap merek dan dorongan kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Nah, di sini peneliti menggunakan butir pernyataan atau instrumen dari Wildel tahun 2015 15 yang disesuaikan. Terdapat 4 butir pernyataan yang teman-teman bisa lihat dalam slide. Oke, kita langsung ke desain penelitiannya, yaitu
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory eh, untuk menguji hubungan antar variabel secara empiris melalui pengukuran konstruk laten dan analisis hubungan struktural dalam model penelitian. Nah, explanatory itu dipilih untuk menjelaskan hubungan yang telah dirumuskan berdasarkan landasan teori dan juga pengembangan hipotesis. Untuk penelitiannya ini bersifat cross-seksional, data dikumpulkan pada satu periode waktu menggunakan survei terstruktur dengan Givom. Desain ini dipilih untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel berdasarkan persepsi konsumen pada satu titik waktu. Oke, selanjutnya ini adalah desain pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama itu populasinya itu menggunakan konsumen produk FMCG di Indonesia dengan catatan yang pernah mengetahui atau terpapar komunikasi mengenai program TCSP dengan teknik pengambilan sampelnya itu non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dengan kriteria responden itu ada empat. Pertama, berusia 17 tahun, berdomisili di Indonesia, mengenali atau pernah melihat komunikasi terkait aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dari suatu merek atau perusahaan FMCG. Yang keempat, yaitu pernah mengonsumsi produk dari suatu merek atau perusahaan FMCG yang dimaksud minimal 6 bulan terakhir. Untuk ukuran sampelnya, kita peneliti menggunakan HAIR 2021 ya, dengan catatan 10 kali dari jumlah indikator. Karena jumlah indikatornya adalah 19, maka 190 merupakan nilai sampel minimum yang diperlukan. Oke, lanjut ke teknis analisis data. Pertama itu dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi jawaban pada setiap indikator penelitian menilai rata-rata, mean, dan standar deviasi. Selanjutnya itu analisis SEM PLS dengan metode PLS, SEM, dan bantuan Smart PLS 4 untuk menguji hubungan langsung antar variabel, menguji efek mediasi, menguji efek moderasi, dan juga mengestimasi konstruk laten secara simultan dengan catatannya itu minimal kriteria dari model pengukurannya seperti yang tertera pada slide. Total loading minimal lebih dari 0,70, AV-nya lebih dari 0,50, ATNT kurang dari 0,9, Komsat alfanya itu lebih dari 0,7, komsat reabilitasnya itu harus lebih dari 0,7. Begitu juga untuk yang inner model, multikolonialitas dengan VIF, koefisien determinasi dengan R2, dan begitu juga pada hipotesis itu kita menggunakan bootstrapping dengan p-value itu harus kurang dari 0,05, mediasinya dengan indirect effect sama dengan kriterianya harus di bawah p-nya itu harus di bawah 0,05, moderasinya itu dengan interaction effect dengan p-value harus kurang dari 0,05. Oke, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Banyak salah kata, ucapan maupun perbuatan ketika presentasi ini mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.